Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini, Minggu 25 Oktober 2020, kita memasuki Minggu Biasa yang ke-30. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 22, ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terbesar dari hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Dalam permenungan hari ini, terutama melalui bacaan Injil Suci yang barusan saja kita dengar tadi, Yesus menekankan bahwa hendaklah hidup kita senantiasa mewujudkan nilai-nilai kasih Kristiani. Bahwasanya kita diajak untuk senantiasa hidup dalam semangat kasih dan kesetiaan untuk menjalankannya. Yesus memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita bahwa dalam praktek pesiaran hidup kita setiap harinya, kita dimampukan untuk mewujudkan kasih ini. Kasih yang seperti apa? Yakni kita diajak untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Kemudian kita diajak pula untuk mengasihi satu sama lain, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kedua hukum yang Yesus maksudkan dalam Injil pada hari ini bukanlah dua hukum atau perintah yang berbeda, melainkan kedua-duanya saling terikat satu sama lain. Tidak ada misalnya hukum mana yang harus saya jalankan terlebih dahulu. Kedua-duanya harus dijalankan secara bersama-sama. Bahwasannya kasih kita kepada Tuhan Allah harus kita wujudkan melalui perjumpaan kita setiap hari dengan sesama. Tentu kita tidak dapat mengatakan bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi, apabila kita tidak mampu atau tidak mau mengasihi satu sama lain. Karena apa? Kita semua dalam kisah penciptaan dikatakan di sana secitra dengan Allah. Maka bagaimana mungkin kita mampu mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan secara fisik, tetapi kita justru mengabaikan kehadiran sesama? Dalam artian bahwa kita tidak mungkin dapat mengasihi Tuhan Allah apabila kita tidak mengasihi sesama satu sama lain. Maka kedua perintah ini sudah sangat jelas bahwa harus kita jalankan setiap hari secara bersama-sama.
Hidup dalam kasih dalam permenungan saya pribadi sungguh gambaran hidup yang sangat indah. Hanya dalam pribadi orang-orang yang penuh dengan kasih akan menemukan kedamaian, sukacita yang tiada hentinya. Sebaliknya, hidup dalam pertentangan, hidup dalam ketidakakuran hanya akan melahirkan perasaan yang tidak tenang, perasaan yang serba tidak enak untuk kita menjalani hidup setiap hari. Mewujudkan kasih memang tidaklah mudah. Bahkan kita diajak untuk mampu mengosongkan diri dari keegoisan pribadi, dan bahkan kita dituntut untuk mampu berkorban, merasakan sakit yang teramat luar biasa apabila kasih kita ini tidak dianggap, tidak memperoleh balasan. Tetapi sejatinya kasih yang tulus tidak pernah mengharapkan balasan apapun. Semoga kita dimampukan untuk senantiasa hidup dalam semangat kasih ini, dan mari kita berjuang untuk menjadi agen-agen penyalur kasih Tuhan Allah dalam perjalanan hidup setiap hari. Selamat hari Minggu, semoga iman kita semakin diteguhkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.